Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rieza Aribasa Putri, NPM 149 dari PGSD D19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rantai makanan. Yang pertama ada pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai yang pertama ada produsen. Produsen ini biasa berperan sebagai tumbuhan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari dan disebut juga dengan makhluk autotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini ada tingkatannya dari tingkat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan urutannya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain. Mereka disebut dengan heterotrof. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi anorganik. Selanjutnya ada macam-macam rantai makanan. Yang pertama ada rantai makanan perumput, yang kedua ada rantai makanan detritus, yang ketiga ada rantai makanan parasit, dan yang terakhir rantai makanan saprofit. Contoh rantai makanan perumput yang ada pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, selanjutnya burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan dicampur dengan tanah. Urutan rantai makanan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen ada. Yang kedua ada rantai makanan detritus. Pada rantai makanan detritus, produsennya tidak ditempati oleh tumbuhan, tetapi ditempati oleh detritivor. Detritivor adalah organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa atau fragmen dari makhluk hidup disebut detritus. Contoh detritus adalah kotoran hewan dan daun atau ranting yang gugur. Contoh detritivor adalah ada rayap, cacing tanah, keluing, dan kutu daun. Contoh siklus makanan detritus adalah seperti gambar berikut. Yang bertindak sebagai produsen adalah serpihan-serpihan daun, lalu konsumen tingkat 1 diduduki oleh kutu kayu, kemudian dilanjutkan oleh burung yang memakan kutu kayu sebagai konsumen tingkat 2. Yang ketiga ada rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contoh rantai makanan parasit adalah seperti gambar berikut ini. Yang berperan sebagai produsen adalah kerbau sebagai penghasil makanan berupa darah untuk kutu. Kutu menduduki posisi sebagai parasit yang merugikan kerbau karena telah menghisap darahnya. Yang selanjutnya, konsumen berikut diduduki oleh burung jalak yang memakan kutu di kulit kerbau, lalu burung elang memakan burung jalak yang hinggap di kulit kerbau. Dan yang terakhir ada rantai makanan saprofit. Saprofit dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Saprofit adalah organisme yang mampu menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Yang bertindak sebagai produsen adalah kayu lapuk, lalu konsumen tingkat pertamanya diduduki oleh jamur. Konsumen tingkat 2 dan 3, ayam dan manusia. Dalam satu ekosistem, tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis hewan herbivora. Pengertian dari jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Fungsi jaring-jaring makanan.
Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Contoh rantai makanan di ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton dimakan dengan zooplankton. Yang kedua, zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Yang ketiga, ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Yang keempat, ikan besar dimakan oleh paus. Yang kelima, ikan paus mati dan menjadi bangkai. Dan yang terakhir, bangkai paus diuraikan. Contoh rantai makanan di ekosistem sungai atau danau. Yang pertama, fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Yang kedua, ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Yang ketiga, burung bangau dimakan oleh buaya. Dan yang terakhir, buaya mati dan diuraikan oleh bakteri. Saya akan menjelaskan tentang piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik yang lain. Secara kuantitatif, pada suatu ekosistem pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat trofik yang paling bawah relatif banyak jumlahnya. Makin tinggi tingkat trofiknya, jumlah individunya semakin sedikit. Tingkat trofik tersebut terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier.